kualitas suara yang lebih baik. Terima kasih. Halo, apa kabar semuanya? Segmen Open Your Ears tayang setiap hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana pada segmen kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman horor nyata yang diceritakan di sebuah thread Twitter oleh @riannurfajri. Di mana pada cerita kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh adiknya ketika melaksanakan KKN di sebuah daerah. Sebelum masuk ke ceritanya, mari sama-sama dukung perkembangan channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tempat KKN ini masih ada di sekitaran Jawa Barat dan menempuh jalan cukup jauh dari Jakarta. H-1 sebelum keberangkatan, adik gua minta izin untuk pakai mobil gua sebagai kendaraan ke sana karena tidak cukup dengan satu mobil aja. Oke lah, sebagai kakak gua kasih pinjam dengan catatan dijaga baik-baik. Mereka KKN di sana ada 10 orang, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Tinggal di salah satu rumah yang cukup besar. Dimas, nama samaran dari adik gua, dengan teman-temannya yaitu Radit, Cipto, Yusak, Indra, dan Aldi. Itu untuk yang laki-laki. Dan yang untuk perempuan bernama Sari, Pipit, Lela, dan Riana. Mohon diingat baik-baik nama-nama mereka ya, agar nggak bingung. Pukul 9 malam berangkatlah adik gua dan kawan-kawannya menuju kota Z. Mereka sengaja mengambil perjalanan malam untuk menghindari macet dan agar cepat sampai di sana juga. 2 mobil berjalan beriringan melewati gelapnya malam. Tak lupa pesan dari gua agar hati-hati. Jarak tempuh ke kota lokasi KKN sekitar 3 jam lebih. Seharusnya pukul 12 malam atau pukul 1 dini hari mereka sudah sampai di lokasi. Gua sengaja nggak tidur untuk berjaga dan menunggu kabar dari adik gua yang bungsu ini. Namun nyatanya sampai pukul 1:30 pagi belum ada juga kabarnya. Akhirnya gua telepon dia. Panggilan pertama nyambung namun nggak diangkat. Gua telepon lagi dan akhirnya diangkat oleh adik gua. Jam segini belum nyampe. AA nunggu kabar, belum ada juga. Harusnya udah sampai tapi mobil teman gua tiba-tiba mogok. Mana tengah hutan lagi. Kok bisa? Bensinnya ada nggak? Coba dicek dulu. Ada cuman nggak tahu kenapa ini tiba-tiba mogok. Ini lagi dibantu sama warga sekitar Ya udah kabarin kalau ada apa-apa ya. Gua sebagai kakak jelas kepikiran adek bungsu lagi kesusahan di tengah hutan malam-malam. Di sini adik gua belum cerita penyebab mobil temannya mogok. Baru sekarang lah dia berani cerita ketika ketemu. Jadi sebelum mogok itu kita kan posisi lagi di tengah-tengah hutan gelap. Entah kenapa tiba-tiba makin lama jalan berkabut, padahal nggak ada hujan Ya kita semobil positif thinking aja, jalurnya juga kelok-kelok tajam, jadi kita semua jalannya pelan-pelan, takut ada apa-apa. Tiba-tiba mobil belakang klakson panjang, sampai kaget kita satu mobil. Jadi lu ada di mobil depan? Iya Akhirnya kita berhenti dan mundurin mobil, nyamperin mobil satu lagi. Di sini kita belum curiga, pikiran kita cuma mungkin ban bocor atau apapun itu. Gua turun, temen gua yang nyetir mobil belakang posisinya lagi lihat-lihat kolong mobilnya. Kata temen gua, dia ngerasa nabrak sesuatu dan sebelum nabrak dia lihat ada kayak orang gitu lompat dari bukit kiri ke arah kap mobilnya. Karena tiba-tiba gak sempat menghindar kan ada langsung bunyi buk. Berarti ini nyata kan nabraknya. Setelah berhenti temen gua turun dan lihat ke belakang, pakai senter tapi gak ada apa-apa sama sekali. Dilihat ke kolong mobil juga sama gak ada. Tapi yang aneh, bemper depan mobilnya itu rusak. Gak ada bekas noda darah juga di jalan sama di bemper mobilnya. Yang nyetir mobil belakang siapa? Si Aldi yang bisa nyetir cuma 2 orang. Terus Iya di situ gue sama Aldi sempat bingung. Aldi sampai sumpah-sumpah kalau dia beneran nabrak katanya. Gue tanya ke anak-anak yang di mobil itu pada nggak tahu, mereka pada tidur. Gue muterin itu mobil nyari apapun itu biar akal gue nerima kejadian ini.
Mau binatang, batu besar, sampai orang-orang pun bener gak ada di situ, asli. Gua merinding, akhirnya gua bilang aja, lupain dan lanjut jalan lagi. Sebenarnya salah sih adik gua keluar dari mobil dalam kondisi kayak gitu. Takutnya begal atau apapun itu. Untung aja mereka gak kenapa-napa. Adik gua lanjut cerita. Gua balik lagi ke mobil. Baru juga satu kaki masuk ke dalam, si Aldi klakson-klakson lagi. Gua samperin dan ternyata mobilnya gak bisa nyala. Makin panik lah kita di situ. Gimana ini? Mana tengah hutan lagi? Masalah lain dari mogok ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengerti masalah mesin. Sebuah pelajaran buat kita semua. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak sedang jalan kaki dan bertanya ke Aldi, "Kenapa nak? Kok nggak jalan?" "Ini pak, mobil saya tiba-tiba tidak bisa menyala setelah nabrak sesuatu. Kita nggak ngerti, kita nggak ada yang ngerti masalah mesin pak." "Oh begitu, kalian sudah permisi belum? Apa sudah baca doa pada saat jalan tadi?" Aldi dan gua terdiam sejenak. Benar kata bapak-bapak itu, kalau mereka belum baca doa dan permisi ke daerah yang baru pertama kali mereka datangi. "Iya pak, belum, mohon maaf, kami lupa pak." "Kalian jangan minta maaf ke saya, tapi ke mereka-mereka." Bapak itu menunjuk sekitar jalanan. "Maksudnya pak?" Adik gua bingung. "Kalian kan baru pertama lewat sini toh. Ya yang sopan sebisa mungkin." Di sini adik gue dan Aldi mulai paham apa yang dimaksud bapak-bapak ini. Lalu mereka berdua mengucapkan kata-kata maaf dan permisi. Bapak-bapak itu langsung hilang gak tahu kemana. Gua cari-cari tetap gak ketemu. Mau terima kasih niatnya. Setelah permisi, Aldi mencoba menyalakan mobilnya. Dimulai dengan bismillah, syukur mobilnya kembali menyala. Untung saja kalian gak kenapa-napa. Namun ini juga seperti pertanda. Perjalanan kembali mereka lanjutkan. Akhirnya sampailah ke tempat lokasi di sebuah pedalaman. Tidak jauh dari kampung sebelah, hanya memakan waktu 15-an menit saja. Rumah 2 lantai dengan 4 kamar, 2 di atas dan 2 di bawah. Agar para perempuan ini aman, mereka disarankan untuk mengambil 2 kamar yang ada di atas dan lelaki di bawah untuk berjaga-jaga. Setelah itu, mereka membawa barang-barangnya masing-masing menuju kamar. Hari yang berat menunggu mereka. Di hari ketiga, hari yang cukup lelah setelah melakukan kegiatan di luar bersama warga sekitar. Malam itu, Dimas dan Radit sedang mengobrol di halaman depan rumah. Lalu sisanya berada di ruang TV. Tiba-tiba Sari yang sedang di dapur teriak yang mengagetkan semuanya. "Kenapa Sar?" Semua kompak berkumpul mendatangi Sari. Itu tangan Sari menunjuk ke arah luar. "Iya, ada apa Sar? Lu lihat apa?" Cipto penasaran. "Ada mata merah, gua takut." Saking takutnya sampai Sari terbata-bata. "Sar, istighfar Sar, nyebut Sar." Lela nyoba buat tenangin Sari. Cipto dan Radit mencoba buat melihat apa yang Sari lihat di jendela itu. Dengan memberanikan diri, mereka berdua mendekati dan tidak ada apa-apa di sana. "Gak ada apa-apa loh Sar, salah lihat kali lu," ucap Cipto yang kesal. "Jangan nakutin kita semua deh Sar, gak lucu tau gak?" ucap Radit. Akhirnya Sari diajak ke ruang TV dan Dimas serta Aldi meneruskan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Sari. "Udah, tenang ya Sar, mungkin lu salah lihat kali." Pipit nyoba ikut tenangin Sari. "Gua gak salah lihat, itu beneran gua lihat mata 2 merah nyala banget. Gua takut, gua mau pulang." Iya, udah tenang ya Sar. "Udah jangan nangis lu, ikut nakutin kita semua Sar," ucap Pipit sembari menyeka air mata Sari. "Pit, ajak Sari ke kamar aja deh biar tenang, kasihan yang lain nih," kata Cipto. Pipit lalu membawa Sari ke kamarnya. Dia menuruti apa yang diperintahkan Cipto. "Malam ini jangan ada yang tidur malam ya, perasaan gua gak enak nih," ucap Aldi. Dari semuanya, Aldi cukup bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Hanya merasakan, namun tidak bisa melihat ataupun berinteraksi. Aldi adalah pemimpin di KKN itu. Dia ditunjuk oleh anak-anak yang lain dikarenakan umurnya yang lebih tua. Karena sudah ada omongan dari Aldi yang melarang untuk tidur malam, akhirnya pukul 10 malam, semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Dimas malam itu tidak bisa langsung tidur gitu aja, karena terbiasa tidur di malam suntuk. Dia hanya membalikkan badan ke kanan dan ke kiri.
sembari mencoba memejamkan matanya, namun sulit katanya. Di sebelah dia ada Cipto yang juga sama tidak tidur. Dia sedang asik dengan HP-nya. Tinggal di sebuah desa tidaklah sama seperti di kota. Masih banyak suara-suara binatang malam yang bersautan. Di saat Dimas sedang mencoba tidur, Cipto menepuk pundaknya. "Oi, denger gak lu?" tanya Cipto ke Dimas. "Hah? Denger apaan toh?" "Dengerin baik-baik deh suara dari luar kamar." "Gak ada apa-apa, salah denger kali lu. Udah gak usah ngomongin itu, gak lucu toh." "Loh serius Dim? Tuh kayak ada yang nyanyi Dim." "Ah paling suara HP anak cewek. Udahlah gak usah dibahas." "Dim, lu gak sadar apa? Ini jam 12:30 pagi. Dan itu suara kayak di ruang TV Dim." "Maksud lu nyanyi gimana sih? Gue beneran gak denger apa-apa lo. Nyanyian Sunda gitu Dim, tapi samar-samar suaranya. Kadang ada, kadang hilang, kadang jelas juga. Masa lu gak denger sih?" "Udah biarin aja lah toh, gue males bahas gituan." Karena Cipto penasaran dengan suara itu, dia mencoba mengintip ke ruang TV. "Lu mau kemana toh? Jangan aneh-aneh lah toh, tolong." "Penasaran gue Dim, mau lihat siapa yang nyanyi. Toh jangan aneh-aneh dah toh." Percuma aja, Cipto udah keluar dari kamar. Memang Cipto itu termasuk anak yang sedikit berani. Mungkin karena dia tipe yang mudah penasaran dengan sesuatu, jadi semuanya ingin dia tahu. Dimas yang ditinggal sendirian mencoba kembali memejamkan matanya. Gak peduli apa yang terjadi dengan Cipto. Cipto masuk, namun kali ini wajahnya pucat. Dimas yang melihat muka Cipto coba bertanya apa yang habis dia lihat sampai pucat seperti itu. "Tok, lu ngapa kok pucat?" Tapi Cipto gak ngejawab pertanyaan Dimas. "Ah kampret, ditanya bukannya ngejawab. Udahlah gue tidur." Pelan-pelan mata Dimas berhasil untuk terpejam. Dalam keadaan setengah sadar, Dimas dikagetkan kembali dengan suara bantingan pintu. Ternyata Cipto, dan terlihat seperti orang yang ketakutan setengah mati. "Lu ngapa sih toh? Gak bisa diem amat jadi bocah." "Dim, itu Dim, serem." "Serem apaan?" "Yang nyanyi Dim, gak ada kepalanya." "Ah gak lucu, lagian ngapain sih lu keluar lagi? Udah bener masuk tadi." "Lu lebih gak lucu Dim, gue dari tadi di luar dan ini baru masuk lagi." "Hah? Maksudnya? Bukannya tadi lu udah masuk?" "Sumpah demi Dim, ini gue baru masuk dari pas yang lu ngelarang gue keluar itu." "Terus tadi siapa yang sama gue di sini?" "Sumpah tok, tadi lu udah masuk dan tidur sebelah gue." "Dim, tidur aja lah, udah gak beres nih." "Iya lu lagi sih pakai macam-macam segala. Jangan cerita ke yang lain besok ya tok." Dimas yang tidak ikut keluar kamar ikut ketakutan. Sementara Cipto yang habis melihat sosok tanpa kepala terbayang-bayang di pikirannya. "Udah merinding gue toh, brengsek lah. Gara-gara lu gue jadi ikut-ikutan kena ganggu." "Ya maaf Dim, abis gue penasaran siapa yang nyanyi." "Udah gue gak mau bahas, lu diam terus tidur." Setelah berdebat, akhirnya Dimas dan Cipto mencoba tidur. Dan tiba-tiba "Cipto, woi Tok." Dimas dan Cipto kembali melek. Mereka berdua kaget dan saling tatap. "Tok, itu siapa?" "Gak tahu Dim, gue gak kenal suaranya." "Iya sama, gue juga Tok. Tapi kok dia tahu nama lu Tok?" "Dim, brengsek, gue takut bener nih sekarang. Buka Tok, gue gak berani." "Ah, gue juga gak berani Dim. Itu siapa? Astaga, kok dia bisa tahu nama gue? Itu suara kakek-kakek Dim." "Telepon Aldi minta tolong." "Oh iya bener, diangkat gak?" "Kagak aktif brengsek." "Dim, gimana ini? Lu lihat sih, cepet-cepet." "Brengsek emang lu Tok. Lu yang nyari masalah, gue yang disuruh lihat. Lu lah sono, gue backup dari belakang." "Ah elah, ya udah awas lu kalau kagak di belakang gue." Karena penasaran, Cipto dan Dimas beranikan diri untuk membuka pintunya. "Tok, doa-doa Tok." "Bawel lu ah, deg-degan gue nih." Pelan-pelan Cipto buka pintu kamarnya, namun pada saat terbuka tidak ada siapa-siapa. Padahal ketukan pintu itu jelas dan keras sampai membuat Cipto dan Dimas terbangun. Karena sudah terlalu pagi dan besok hari ada kegiatan yang harus dijalani, Dimas dan Cipto mencoba berpikir secara positif agar tidak mengganggu kegiatan KKN-nya. Bahkan sampai saat ini mereka tidak tahu siapa yang mengetuk pintu kamar mereka. 2 hari setelah itu, ada waktu kembali untuk kumpul. Aldi, pimpinan KKN di situ, mulai membuka topik pembicaraan hal-hal mistis. Bukan tanpa alasan Aldi berbicara karena ternyata
Bukan Dimas dan Cipto saja yang dikerjai, tapi yang lainnya juga. Kayaknya kita harus bahas malam ini. Kayaknya kita harus bahas masalah ini sekarang, demi kelancaran KKN kita ke depannya. Iya bang, betul. Gue sih kasihan sama cewek-cewek di sini, pasti pada ketakutan, kata Cipto. Jadi siapa lagi yang ngalamin malam-malam kamarnya diketuk? Seketika semuanya tunjuk tangan. Aneh. Dan anehnya lagi, untuk kamar cewek yang di atas posisinya bersebelahan, kalau kita pakai logika, di saat kamar sebelah ada yang ngetuk pasti ikut terdengar. Tapi ini nggak sama sekali. Seperti hanya di kamar itu saja yang mendengarnya. Bang, boleh gua ngomong? Tiba-tiba Lela memotong. Iyalah, kenapa? Tapi tolong yang lain jangan pada takut ya. Gua cuman gak bisa mendam sendiri karena kita sekarang sudah satu atap. Setelah semua sepakat untuk berani, Lela akhirnya bercerita apa yang dia alami. Gua gak tahu ya, apa cuma gua doang yang lihat atau kalian juga lihat. Jadi pas kemarin di perjalanan ke sini, pada saat kita mulai masuk hutan, gua tiba-tiba kebangun. Entah apa pemicunya, cuma tiba-tiba aja mata gua melek. Terus di situ gua udah ngerasa gelisah. Gua juga ngerasa hawanya mulai berbeda. Gua nyoba buat lanjut tidur tapi susah. Gua tahu pas mobil kita lagi mogok, tapi gua nggak berani buat turun karena gua lihat hal yang bikin mobil kita mogok. Bang Aldi, waktu itu kita berhenti karena nabrak sesuatu kan? Jatuh dari arah bukit atas? Iya, gua juga lihat. Emang itu apa sih? Gua nggak jelas itu apa karena lagi posisi sedikit ngantuk. Kepala bang. Hah? Spontan semuanya kaget. Bercanda lu ah, kata Cipto. Serius, gue lihat sendiri terbang mau ngelewatin depan mobil kita. Makanya gue gak berani keluar bang. Pantas aja Dimas dan Aldi cari-cari penyebabnya tapi gak ketemu. Jelas kalau itu dari alam lain. Dan kemarin malam gue kebangun. Entah itu jam berapa, gue gak sempat lihat jam. Gue jalan ke kamar mandi. Pada saat gue nengok ke arah jendela dapur, apaan lah? Kok jadi pucat muka lu tiba-tiba? Gue lihat kepala terbang, lewatin dapur tembus keluar bang. Seketika semua terdiam. Udah, semua jangan takut. Gua mau usul, kita akan sholat berjamaah setiap jam sholat. Gimana? Setuju? Biar kita aman. Usulan Aldi disetujui oleh semuanya. Mereka mau KKN ini tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu. Di tim KKN ini, yang paling vokal hanya Dimas, Cipto, dan Aldi. Sementara Yusak, Indra, dan Radit berbicaranya hanya seperlunya saja. Mereka seperti tidak mau terlalu ikut campur dalam kejadian di rumah ini. Aldi diam-diam mencari tahu cerita dari warga, apakah rumah yang mereka tempati saat ini pernah ada kejadian tragis atau apapun itu. Dia berencana mendatangi sesepuh setempat yang bernama Pak Sobari, sembari bersilaturahmi dan bertanya-tanya untuk mendapatkan penjelasan. Sore itu pukul 5, kegiatan KKN sudah selesai. Aldi langsung menyuruh yang lain pulang terlebih dahulu karena dia beralasan ada keperluan sebentar. Tidak ada rasa curiga dari anak-anak yang lain. Akhirnya mereka semua pulang duluan. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya langsung ke inti pembicaraan karena takut mengganggu waktu Bapak. Oh iya, gak apa-apa, silakan dilanjutkan. Saya mau tanya Pak, apakah rumah yang kita tempati sekarang pernah ada kejadian aneh Pak? Pak Sobari tiba-tiba terdiam sejenak. Aldi yang melihat ekspresi wajah Pak Sobari mulai curiga. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Sobari. Memangnya kenapa nak tiba-tiba nanya seperti itu? Iya mohon maaf Pak, bukannya lancang, tapi jujur kami semua mendapat gangguan dari makhluk halus Pak. Maksudnya Aldi? Iya, kami sering diganggu tiap malam Pak. Mulai dari yang ngetuk pintu sampai salah satu teman saya melihat sosok kepala terbang Pak. Begini nak, kalau saya ceritakan akan cukup panjang. Jadi saya singkat aja ya. Baik Pak. Rumah itu dulu waktu saya kecil sudah ada nak. Yang menempati itu adalah salah satu petinggi tentara Jepang. Rumah itu berisikan suami istri dan satu anak kecil. Lalu pembantunya ada sekitar seingat saya 5 deh. 4 lelaki dan 1 wanita. Setelah Jepang kalah di sini, tiba-tiba ada sekelompok orang mendatangi rumah itu. Ada sekitar belasan.
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang itu menyeret istri dan anaknya keluar rumah. Sang suami yang kalah jumlah tidak bisa apa-apa dan hanya bisa memohon untuk dilepaskan. Namun orang-orang itu sudah gak peduli dengan permohonan sang suami. Salah satu orang dari kelompok itu membawa senjata tajam dan apa pak? Sebentar Aldi, saya suka gak kuat kalau ingat kejadian itu. Emangnya kejadiannya seperti apa pak? Istri dari orang Jepang itu digorok lehernya, tepat di depan anak dan suaminya. Saya lihat darahnya menyembur kemana-mana, ngilu ngeliatnya. Setelah sang istri berlanjut ke anak-anaknya masih berumur sekitar 9 tahunan, sama seperti ibunya. Digorok pak? Iya. Astagfirullah. Setelah melihat anak dan istri digorok, orang Jepang itu mengamuk, namun nihil karena dia sudah keburu dikerumuni oleh sekelompok orang itu membabi buta menyerang orang Jepang itu dengan senjata tajam. Setelah itu mereka semua meninggalkan jasadnya begitu saja. Warga sekitar sini tidak ada yang berani mendekat karena takut. Setelah semuanya benar-benar tak terlihat lagi, barulah kita semua berani. Ya ampun, terus gimana jasadnya pak? Ada di belakang sana, di samping pohon bambu. Menurut pengakuan adik gua, dia sempat foto-foto kuburannya, rumah, daerah sekitar. Namun pada saat KKN selesai dan sudah sampai di rumah, dia cek fotonya tapi hilang. Hanya foto kuburan dan rumah besar itu doang, selebihnya nggak ada. Astaga, itu orang-orang dari mana pak? Kita nggak tahu. Tiba-tiba saja datang berjalan kaki dan semuanya pegang senjata tajam. Ya ampun, pantas saja hawa di rumah itu panas sekali pak. Ya udah, intinya kamu sudah tahu dan juga tahu harus seperti apa di rumah itu ya. Baik pak, kalau ada apa-apa panggil saja saya. Oke pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Gak enak sudah mau maghrib. Baik nak Aldi, salam untuk teman-teman yang lain ya. Baik pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi yang sudah mengetahui kejadian tersebut tutup mulut dan tidak ingin menceritakan ke teman-temannya. Dia tidak mau mereka semua ketakutan. Weh, dari mana bang? Lama amat baru nyampe maghrib-maghrib gini, tanya Cipto yang sedang duduk di teras depan. Abis ketemu Pak Sobari, mau nanya program selanjutnya apa toh? Oh, gitu. Ya udah, makan dulu bang. Tuh anak-anak cewek udah pada masakin buat kita. Saat Aldi berjalan menuju dapur, Pipit tiba-tiba memanggil Aldi. Bang, sini bentar. Apaan Pit? Coba deh bang, ikut ke kamar gua. Ah, ada apaan? Jangan ngajak gua mesum. Enggak lah bang, enggak level, tau enggak? Sontoloyo. Aldi berdua dan Pipit naik ke atas ke kamarnya. Dia penasaran apa yang mau ditunjukkan oleh Pipit. Nyium enggak bang? Tanya Pipit. Hah? Nyium apaan? Kayak bau busuk bang. Bau binatang mati. Lah iya. Aldi mencoba mencari asal dari bau tersebut. Ternyata bau tersebut ada di langit-langit kamar Pipit. Di dalam langit-langit itu kayaknya Pit. Besok kita bersihin deh ya. Malam ini kalian tidur bareng di kamar sebelah dulu aja ya. Oke bang. Aldi dan Pipit tidak menaruh curiga sedikit pun asal bau itu dari mana. Pikir mereka mungkin seekor tikus yang mati di atas sana. Cipto dan Yusak besok bantu gua ambil binatang yang mati di langit-langit kamar Pipit ya. Dimas, Radit dan yang lainnya bersihkan lantai bawah. Karena esok tidak ada kegiatan, Aldi berinisiatif untuk membersihkan rumah itu. Ya mungkin saja setelah dibersihkan tidak akan ada yang mengganggu pikir Aldi. Cewek-cewek jangan lupa bikin makan dan minum buat kita ya. Kerja bakti kita besok. Hujan tiba-tiba turun rintik dan langsung membesar. Malam itu terasa dingin sekali karena lokasi yang masih banyak pepohonan menjadikan suasana menjadi sejuk. Aldi dan anak-anak cowok yang lain sedang asyik ngobrol di teras depan sembari merokok sambil minum kopi. Mereka ingin sejenak menikmati hawa dingin di sana. Pembicaraan mereka pun hanya yang ringan-ringan saja, tanpa menyentuh hal-hal mistis. Mungkin mereka ingin melupakan sejenak kejadian-kejadian di rumah tersebut. Bang, tolong bang, Sari bang. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan suara Riana dari dalam rumah. Serentak mereka semua bangun dan menghampiri Riana. Kenapa Rin? Sari kenapa? Tanya Aldi. Sari kejang-kejang di kamar bang. Loh, kok bisa? Gak tahu bang, ayo cepetan. Mereka semua berlari menuju kamar Sari, berharap tidak ada kejadian apa-apa. Pit, Sari kenapa? Tanya Aldi. Gak tahu bang, tadi gue lagi rebahan berdua di sini sama Sari.
Gue lagi chattingan sama cowok gue dan Sari cuma diem aja bang. Waduh, kalian gak ngobrol? Enggak bang, tiba-tiba aja begitu. Iya bang, takut gue bang. Udah, semuanya keluar dulu dari kamar. Gue coba sadarin Sari ya. Di sini tidak ada yang tahu apa yang terjadi oleh Sari. Namun mimik muka Sari berubah seperti layaknya orang yang kesurupan. Sar, sadar Sar, Sari. Aldi mencoba menyadarkan Sari sembari menepuk pipinya. Namun sia-sia karena si Sari tidak merespon. Aldi melihat mata Sari yang melotot dan merah membuat nyali Aldi cukup ciut. Gini aja, kita bawa Sari ke rumah sakit. Takutnya ada penyakit dari dia yang kita nggak tahu. Dimas, lu yang nyetir, ambil kunci mobil gua di kamar terus langsung nyalain mobilnya ya. Oke bang, Cipto dan Lela ikut gua ke rumah sakit, sisanya tunggu di sini ya. Di saat menunggu Dimas menyiapkan mobil, tiba-tiba saja tangan Aldi digenggam dengan keras oleh Sari. Aldi yang kaget langsung melihat mata Sari yang cukup seram dan tajam. Aku akan bawa anak ini, ucap Sari. Suara itu bukan suara asli Sari. Ternyata Sari bukan sakit, tapi memang dia kesurupan. Aldi mencoba menyadarkan Sari kembali. Maksudnya apa? Kembalikan teman saya, balas Aldi. Kalian semua tidak sopan, tidak punya tata krama datang ke wilayah saya tanpa permisi. Wilayah apa? Memang dunia ini kamu yang punya. Sebagai balasannya aku akan bawa anak ini. Jangan, anak ini gak salah sama kamu. Kembalikan teman saya, cepat. Tatapan mata Sari itu benar-benar seram. Lela, Pipit, dan Riana sudah mulai ketakutan. Melihat itu, Aldi langsung menyuruh mereka untuk menunggu di ruang TV. Tok, lu kan tahu rumah Pak Sobari? Iya bang, tahu. Lu ke rumahnya sekarang dan minta tolong sama beliau. Sekarang Tok, cepet, berdua sama Radit. Tatapan Sari yang tajam langsung tertuju ke Dimas. Mental Dimas pun ikut ciut. Dim, matiin mobilnya. Kita batal ke rumah sakit. Lu di sini sama gua bantuin jagain Sari sampai Pak Sobari datang. Oke bang. Tidak lama Pak Sobari datang dan langsung mendatangi tempat Sari berada. Assalamualaikum. Kenapa Nardi temannya? Tanya Pak Sobari. Waalaikumsalam pak. Ini teman saya tiba-tiba kesurupan pak. Kita nggak ada yang bisa sadarin pak. Sebentar, saya telepon Pak Haji Arif dulu. Pak Sobari pun tidak bisa mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh Sari. Harapan sekarang hanya ada pada Pak Haji Arif. Tidak butuh waktu lama, setelah Pak Sobari menelpon, Pak Haji Arif datang. Assalamualaikum Pak Sobari. Waalaikumsalam Pak Haji. Ini anak KKN kesurupan Pak. Baik, saya coba ya Pak. Menurut Pak Haji Arif, sosok yang merasuki tubuh Sari cukup kuat. Umurnya pun sudah sekitar ratusan tahun, namun agak sulit untuk mengeluarkannya. Semua berharap besar pada Pak Haji. Tidak ada yang tega melihat Sari seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Hujan sudah mulai reda, disambut oleh suara binatang malam. Pak Haji masih berusaha keras untuk menyadarkan Sari. Anak-anak yang lain harap cemas sembari berdoa agar semua cepat selesai. Akhirnya pukul 2 pagi makhluk itu berhasil dikeluarkan oleh Pak Haji. Kesadaran Sari perlahan mulai pulih, namun tidak bisa untuk diajak berbicara. Mungkin tenaganya sudah terkuras habis. Tolong dijaga ya temennya, jangan sampai sendirian dan bengong lagi. Setelah Pak Haji dan Pak Sobari pamit, Aldi langsung mengusulkan untuk tidur bersama di ruang TV. Berjaga-jaga agar cepat ditangani apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Akan ada cerita lanjutannya, karena masih cukup panjang. Nanti akan kita lanjut di part 2. Nah, itu adalah pengalaman dan cerita dari adik Rian Nur Fajri. Masih ada lanjutan dari cerita ini, nantikan di video berikutnya. Dan buat kalian yang punya cerita serupa bisa mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram ataupun Twitter di @nzl316project. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Tekan like kalau kalian suka dengan ceritanya. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan